Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya yaitu di channel TKJ Keren. Nah, di sini kemarin saya sudah menerangkan bagaimana caranya untuk membuat about dan kontak di bagian halaman. Sekarang kita akan membuat disclaimer dengan privasi policy dan sitemap. Nah, pertama langsung saja ke bagian halaman. Setelah ini karena kita sudah buat kontak dengan about, maka kita sekarang membuat yang namanya privasi policy. Silakan klik di sini. Silakan langsung tik privasi. Jelas saja privasi policy. Oke. Setelah ini silakan kalian buka tab baru. Setelah itu klik di bagian sini cara membuat privasi policy. Oke. Nah, pastinya akan ada di sini. Saya lebih mengarah ke bagian blog.com ini karena memang sangat bagus sekali biasanya. Nah, setelah ini kita bisa baca, tapi tidak usah dibaca, langsung aja ke bagian sini ya. Privasi policy online, berarti kan disuruh ada banyak situs penyedia sebenarnya ya kan, tapi saya lebih fokus ke penyedia layanan yang di sini, privasi policy. Oke, kita langsung diarahkan ke ini, ke website penyedia layanan tentang privasi policy. Oke, setelah selesai kita bisa dilihat di sini apakah ini tentang privasi policy. Oh ya, sudah tentang privasi policy. Sekarang kita fokus di sini. Your set title, maksudnya itu title dari websitenya kalian. Berarti silakan diketik dilihat pada bagian sini. Berarti semut cerdas ya. Atau coba kita tutup aja dulu di sini. Jadi bagian sini ya. Ini titelnya semut cerdas. Oke, ditulis semut cerdas. Setelah itu your site URL, berarti URL dari situs kalian, berarti bisa dilihat di bagian lihat blog. Setelah ini berarti ini websitenya kalian, berarti bagi saya yaitu kancilnya.blogspot.com. Langsung di copy, setelah itu langsung paste di sini. Setelah itu kontak link. Nah, maksudnya dari kontak link ini berarti kontak linknya. Jadi kontak link yang sudah kalian buat kemarin yaitu di sini. Nah, ini kontak link. Jadi lihat di sini, ambil ininya. Ambil URL-nya. Ctrl C lagi, di copy. Setelah ini masuk kembali lagi ke website penyedia layanan privasi. Setelah itu di paste di sini. Emailnya itu menggunakan emailnya yang sudah kalian buat. Emailnya yang kalian buat apa? Berarti bisa di sini tkj@gmail.com. Nah, ini sesuaikan dengan ini ya, tkj@gmail.com. tkj0@gmail.com. Nah, ini sesuai dengan email yang kalian punya. Nah, untuk ini silakan bisa kalau tidak ingat caranya, bisa dilihat di bagian sini. Ini sudah ada cara-caranya ya. Berarti kita disuruh bagian ini and skip email, sini yes, terus setelah itu diisi semua. Nah, sini berarti menggunakan and skip email. Setelah itu yes, terus setelah ini semuanya dicentang ya. Semuanya dicentang. Ini diganti backlink.com. Setelah itu ini terus dicentang semuanya. Nah, ini bertujuan supaya nanti langsung terindeks ya. Setelah itu langsung bisa generate HTML, bisa generate policy. Jadi kita ambil generate HTML. Ya, kita tunggu sebentar lagi akan selesai prosesnya.
Nah, ini. Jadi ini sudah selesai, bisa di Ctrl A untuk memblok semuanya, Ctrl C untuk di copy. Setelah ini kembali ke blogger lagi. Privasi policy ini bisa diedit kembali untuk dimasukkan. Nah, karena kita tadi sudah generate menggunakan HTML, jadi ini yang diaktifkan bukan compose tapi HTML. Jadi kita klik pada bagian HTML, setelah itu Ctrl V. Nah, di sini HTML-nya sudah masuk semua, langsung. Nah, jika ada seperti ini berarti kita klik perbaiki. Nah, setelah itu langsung publikasikan. Nah, untuk melihat maka klik pada bagian lihat. Maka privasi policy jadi. Nah, ini adalah privasi policy yang kita buat sekarang. Ini sudah jadi privasi polisinya. Setelah jadi ini, karena ini tidak usah diotak-atik dulu ya, karena sudah jadi sekarang kita langsung masuk lagi ke bagian tema. Jadi silakan klik kanan, link YouTube. Nah, setelah itu pada bagian ini tema, jadi kita otak-atik kembali, edit HTML. Setelah itu Ctrl F untuk memunculkan pencarian. Setelah ini langsung kalian tekan di sini, tulis di sini privasi policy, enter. Nah, ini ya, kita akan mengcopy di sini. Tadi kan sudah kita lihat ini. Jadi copy saja, Ctrl C untuk mengcopy. Setelah itu dipaste di bagian sini, buang tanda pagarnya. Setelah itu Ctrl V. Nah, setelah itu langsung disimpan. Setelah menyimpannya, maka kita bisa melihatnya apakah privasi policy ini bekerja dengan baik atau tidak. Bisa kita klik pada bagian ini. Nah, berarti bekerja dengan baik. Oke, setelah itu karena sekarang privasi policy sudah selesai, berarti di close saja. Ini privasi policy juga selesai, sudah di close saja. Ini tidak usah di close karena kita akan memerlukan kembali sekarang tugas kita, yaitu untuk membuat yang namanya disclaimer. Caranya sama, yaitu halaman baru, tinggal diketik pada bagian sini disclaimer. Nah, disclaimer. Setelah itu langsung kalian masuk kembali ke sini. Nah, ini di close saja karena sudah selesai. Ini juga cara-caranya juga bisa dihapus ya. Terus ini sekarang dirubah menjadi disclaimer generator. Tadi kan privasi policy, jadi disclaimer generator. Kalau kalian mau TOS bisa menggunakan yang ini, tapi karena kita akan membuat yang namanya disclaimer, maka disclaimer. Kita klik pada bagian disclaimer. Nah, di sini sama dengan tadi ya, semua cerdas, otomatis ya. Terus your set-nya itu kita gunakan yang tadi. Nah, ini set kalian. Setelah ini kontak link sama dengan yang tadi ya, ini sudah otomatis, silakan diklik. Ini juga sudah otomatis karena TKJ 0. Setelah ini jangan dirubah-rubah. Oke, jangan dirubah. Langsung klik pada bagian generate disclaimer. Nah, ini HTML-nya sudah, klik pada bagian sini. Setelah itu Ctrl A untuk mengcopy semuanya. Setelah itu Ctrl C untuk mengcopy. Terus setelah itu langsung ke blok lagi, langsung ditaruh di bagian HTML. Tab. Setelah itu langsung
Ctrl V. Setelah selesai Ctrl V, langsung di tik pada bagian publikasi. Nah, setelah selesai bagian publikasi, maka kita bisa melihatnya yaitu dengan cara apa? Berarti ditekan pada bagian disclaimer. Nah, ini berarti disclaimernya kita sudah jadi. Disclaimer sudah jadi, privasi polisi sudah jadi, about sudah jadi, dan lain-lain sudah jadi. Jadi sekarang bagaimana caranya untuk membuat sitemap? Ini yang terakhir ya. Ini sangat penting sekali untuk pendaftaran AdSense. Oh ya, di sini kita belum menaruh linknya, maka jadi kita kembali lagi ke sini. Jadi disclaimer ini di copy ya, ini di copy linknya. Setelah itu masukkan di bagian ini. Oke. Nah, untuk melihatnya nanti saja. Oke, setelah itu coba kita buat lagi satu lagi, di blok semuanya dari sini. Ctrl C. Kenapa? Ini untuk membuat nanti sitemap ya. Ctrl V. Ctrl C untuk mengcopy tadi ya, terus setelah itu Ctrl V. Ini dirubah. Yang tadinya disclaimer berarti dirubah menjadi sitemap. Nah, terus yang ini dibuang. Nanti akan kita ganti dengan sitemap ya. Oke, sekarang silakan disimpan dulu. Setelah itu kalian buka kembali di sini. Nah, sekarang di sini cara membuat sitemap. Sebenarnya banyak sekali ya. Penyedianya saya lebih suka kemarin pena indigo. Kalau nggak salah di pena indigo. Ini sangat lengkap sekali dan bagus sekali untuk masalah ininya ya. Setelah ini kalian bisa, ini banyak ya, ada sitemap keren responsif 1 terus dan lain-lain. Nah, jadi saya pengen yang ini aja. Sebenarnya banyak di sini, banyak sekali. Ini ini tampilan seperti ini. Apakah mana yang akan kalian pilih nanti, terserah kalian. Jadi saya pengen pilih yang ini. Kita blok di sini ya, tidak bisa di Ctrl A kalau yang ini, langsung di blok semuanya sini, yaitu Ctrl C. Setelah selesai Ctrl C, maka kita kembali ke sini. Kita buat di sini halaman baru lagi. Namanya sitemap. Setelah itu ini masih tetap HTML ya, karena yang akan kita bahas itu HTML. Langsung Ctrl V. Tidak usah dirubah-rubah, hanya ini saja ya. Tidak harus ada yang dirubah. Jadi setelah itu langsung dipublikasikan. Untuk melihat atau mengecek berarti kita lihat dengan cara lihat. Nah, ini sudah ada di sini ya, loading. Biasanya tampil beberapa sitemap. Nah, ini berarti sitemap kita sudah bekerja. Setelah itu di copy ininya, linknya, Ctrl C. Terus setelah itu langsung masuk ke bagian tema, langsung Ctrl V di bagian ini tadi yang sudah kita hapus, bagian sitemap yang kita sudah buat, Ctrl V. Nah, setelah ini baru kita simpan kembali ya, kita simpan. Nah, maka akan jadi di sini nanti ya adanya about, kontak, privasi, disclaimer, dan sitemap. Untuk mengeceknya, jadi kita lihat saja di bagian lihat blog. Setelah ini bot, silakan kita cek apakah ada. Oh ya, ada. Kontak apakah berhasil. Nah, berhasil. Tidak ada tanda pagar di sini. Yaitu privasi polisi apakah berhasil. Oke, siap, berhasil. Terus nah ini ya. Terus ini disclaimer apakah berhasil.
Nah, ini juga sudah berhasil disclaimer-nya. Setelah itu sistem up. Oke, nah di sini karena sudah berhasil, sekarang tutorial yang terakhir kita sudah selesai. Jadi yang kita pelajari yaitu pertama cara membuat akun Gmail dari Google itu sendiri, terus setelah itu Blogger, setelah itu cara untuk menempelkan template dan mengedit template. Setelah itu langsung ke FeedBurner, Analytics, Webmaster Tool. Terus juga yang tadi itu sebenarnya membuat artikel ya, artikel transkrip dan lain-lain. Terus setelah ini yang terakhir tahapnya yaitu cara membuat about, kontak, privasi polisi, disclaimer, dan sistem map. Jadi sekarang tugas kita sudah selesai, maka untuk kalian yang ingin mendaftar AdSense harus menunggu sekitar 20 hari untuk mendaftar, dan artikelnya itu harus ada 9 atau 20 artikel untuk didaftarkan ke akun AdSense. Jadi untuk mendaftar AdSense nanti akan saya utarakan di tutorial berikutnya. Oke, karena sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.